Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Yuwandara dengan NIM 18334001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pengenalan antigen oleh sistem imun adaptif beserta peran APC di dalamnya. Nah, sistem imun itu sendiri merupakan mekanisme pertahanan tubuh yang berperan dalam mengenali atau mengidentifikasi senyawa asing yang masuk dalam tubuh kita. Senyawa asing yang berpotensi membahayakan tubuh manusia ini nantinya akan dilawan oleh sistem tersebut. Sistem imun adaptif itu mempunyai dua komponen, yaitu seluler dan humoral. Nah, seluler itu sendiri mempunyai antibodi yang diperoleh sel T, sedangkan yang humoral, antibodi yang diperoleh adalah sel B. Sel B itu sendiri pematangannya di bone marrow, sedangkan sel T pematangannya di timus. Imunitas adaptif itu sendiri bekerja sama dengan imunitas innate yang diperoleh setelah ada paparan antigen atau acquired atau didapat. Spesifik untuk antigen terpapar bekerja relatif lebih lambat dari imunitas bawaan. Komponen respon imun bawaan adalah bekerja sama dengan komponen respons imun didapat. Pematangan dari sel limfosit itu sendiri, limfosit B dibentuk dan dimatangkan di bone marrow atau sumsum tulang merah. Limfosit T dibentuk di bone marrow namun dimatangkan di timus. Selanjutnya, sel limfosit matang berimigrasi dan tinggal di organ limfatik. Sel limfosit matang tinggal di organ limfatik. Nah, presentasi antigen oleh APC profesional terjadi di organ limfatik. Korteks adalah zona sel B, sedangkan parakorteks adalah zona sel T. Fase sistem imun adaptif yaitu ada 3, pengenalan, aktivasi, dan efektor. Nah, dari pengenalan itu sendiri ada paparan AG atau yang disebut imunisasi. Dan yang kedua ada aktivasi, yaitu aktivasi limfosit dan sel lainnya, lalu ke sintesis protein. Dan yang terakhir adalah efektor yang terjadi dari sintesis protein menjadi seluler dan humoral. Nah, imunitas seluler itu sendiri merupakan mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi patogen, sel tumor, dan lain-lain. Imunitas seluler disebut juga cell mediated immunity karena melibatkan sel limfosit T untuk menghancurkan benda asing. Nah, komponen imunitas seluler untuk sistem imun adaptif adalah sel T. Yang kedua, kerjasama dengan sel imun innate seperti sel-sel fagosit. Nah, sel T itu dibentuk di bone marrow, dimatangkan di timus, dan tinggal di organ limfatik. Sel T naif itu belum pernah kontak dengan antigen, dan sel T naif tersebut ada dua, yaitu sel T helper CD4+ atau komunikasi dengan sel imunokompeten. Yang kedua, sel T sitoksik CD8+, yaitu komunikasi dengan semua sel. Nah, sel T teraktivasi adalah sel T yang telah mengenali antigen dan akan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel T efektor dan sel T memori. Sel T efektor itu terjadi sel T CD4+ efektor dan sel T CD8+ efektor. Nah, sedangkan sel T memori yaitu sel T CD4+ memori dan sel T CD8+ memori. Fase pengenalan antigen oleh sel T. Antigen dikenali oleh sistem imun adaptif melalui bekerjasama dengan sistem imun innate. Caranya, antigen dipresentasikan oleh suatu sel kepada sel T. Dikenal dengan nama APC atau antigen presenting cell APC. Nah, ada dua sel APC itu, yaitu profesional dan non-profesional. Profesional itu terdiri dari fagosit. Yang fagosit itu sendiri sel makrofag, sel dendritik, sel B, dan lain-lain. Sedangkan non-profesional yaitu seluruh sel tubuh yang memiliki inti sel. APC, antigen presenting cell, itu fungsinya memproses dan mempresentasikan antigen kepada sel T. Mempunyai molekul MHC di permukaannya. MHC itu sendiri ada dua, yaitu kelas 1 dan kelas 2.
Yang kelas 1 dimiliki APC profesional dan non-profesional untuk presentasi antigen endogen atau sel atau virus ke CD8+ sel T sitok dan kelas 2 dimiliki oleh APC profesional saja untuk presentasi antigen eksogen ke CD4+ sel T helper. Nah, sekian dari penjelasan sedikit dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.